Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina walana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jam'iyyat ahlil ar-rahmain rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti daripada rutinitas kita, yaitu membaca Yasin dan tahlil yang diperuntukkan kepada orang tua kita, terutama untuk keluarga daripada Bapak Wahyu dan keluarga kita sekalian. Semoga bacaan Yasin dan tahlil tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi penyebab ahli kubur dapat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya setelah membaca daripada Yasin dan tahlil diadakan daripada pembacaan hadis, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di malam hari ini urutan daripada kajian hadisnya ada pada urutan ke-15 daripada kitab Mukhtarul Hadis Syarif yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syubaka bin Salim. Bunyi daripada lafaz hadisnya yaitu berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sebenarnya tadi saya mau baca ini rotok wedi. Kenapa? Hadisnya sangat menjadikan kita sebagai pengingat. Kalau kita artikan secara bahasa, di sini dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia itu pangkal dari segala kejahatan, pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari semua daripada perbuatan dosa. Di sini dikatakan hubbud dunya, apa yang termasuk dunia? Semua orang mengira bahwasanya dunia itu hanya ada pada harta. Namun sebenarnya ada yang lebih jelek lagi daripada harta, yaitu cinta kedudukan, cinta kehormatan. Ini jauh lebih besar lagi, jauh lebih parah lagi bila dibandingkan dengan cinta dunia. Namun pada hakikatnya yang dinamakan dunia di sini adalah kullu ma asqala anillahi ta'ala, yaitu segala sesuatu yang menjadikan manusia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ketika menjadikan manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dunia. Berarti kalau kita pahami, yang menjadikan kita ingat, yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak termasuk daripada dunia. Ada lagi yang menyatakan dunia itu adalah kehidupan yang kita alami. Itu yang dinamakan dunia. Bahkan di sini dikatakan dunia dinamakan dengan dunia, sumiyat dunya li'annaha adnayat ilaika, karena dunia itu bisa menjadikan orang itu rendah, orang itu hina. Karena sebab dunia akan banyak terjadi daripada kesalahan yang kita kerjakan. Kemudian di sini dikatakan tadi ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal atau pondasi penyebab pertama daripada segala kejahatan. Maksudnya kejahatan di sini adalah kulli mukhalafatin lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi itu semua karena sebab daripada cinta dunia. Sehingga dikatakan fala ya'sil 'asi rabbahu illa min ajli dunya. Tidak ada orang yang bermaksiat kepada Tuhannya kecuali penyebabnya adalah dunia.
Bahkan dikatakan semua kesalahan itu berasal daripada cinta dunia. Bisa kita lihat sendiri. Saudara satu sama lain bertikai karena dunia. Setelah orang tua meninggal, terjadilah pembagian warisan dan tak sedikit di situ terjadi yang namanya permusuhan. Karena dianggap pembagiannya kurang tepat, dianggap pembagiannya tidak memenuhi daripada peraturan agama atau tidak mematuhi daripada peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau masalah waris itu sudah ada hukumnya sendiri. Namun ini yang sering terjadi. Orang tua dengan anak tikai karena pembagian hartanya atau pemberian harta kepada sama-sama anak tidak sama, sehingga anaknya menjadi durhaka karena masalah dunia. Semuanya banyak yang akan terjadi itu adalah disebabkan daripada cinta kepada dunia. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Fakhrul Razi, beliau menyatakan wa'lam wa aikin anna dunya kullaha katsiraha wa qalilaha uluwaha wa murraha awwalaha wa akhiraha wa kullu syai'in min amriha bal wa ikhtibar min Allah ta'ala lil 'abdi. Ketahuilah dan yakinilah bahwasannya dunia keseluruhan, baik yang banyak ataupun yang sedikit, yang manis ataupun yang pahit, yang dahulu ataupun yang akan datang, semuanya itu adalah cobaan dan ujian untuk hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita artikan dunia itu adalah cobaan, tentunya dari banyaknya cobaan itu kembali kepada dua perkara. Kata Imam Fakhrul Razi dikatakan semuanya kembali kepada dua sifat. Fis syukri was sabri. Kembali kepada sifat syukur dan sifat sabar. Kalau kita mendapatkan dunia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu sudah tepat. Dan apabila kita tidak mendapatkan dunia, sulit urusan dunia, kita bersabar, itu sudah benar. Itu kalau diartikan secara bahasa. Namun perlu untuk kita ketahui, syukur itu bukan cuma alhamdulillah. Enggak. Ya cuma alhamdulillah dok, semuanya bisa. Dikatakan oleh para ulama, termasuk syukur itu, inti daripada syukur itu syurfun nikmah lima khuliqal yajliha. Menggunakan nikmat terhadap tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kalau kita mendapatkan banyak harta, Allah menjadikan kita banyak harta bukan untuk kita menjadi orang sombong, bukan untuk kita menjadi orang yang bangga diri karena sudah banyak hartanya. Tapi tugas daripada kita yang banyak harta, yaitu gimana kita bisa membantu atau membagi daripada harta tersebut kepada orang-orang yang lebih berhak. Kalau syukur, itu yang dinamakan syukur. Kalau sabar, enggak. Kalau sabar itu kita ada dapat dunia sabar. Tetap pergi ke masjid, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan sabar. Oleh karena itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyatakan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di dunia untuk menghadapi dua perkara. Sehingga kalau kita dikasih banyak harta, sulit rasanya kita untuk bisa selamat. Tapi kalau kita dikasih sedikit harta, kita banyak, mungkin bisa sabar. Sehingga bisa kita saksikan, orang yang istiqomah ke masjid, itu orang melarat apa orang kaya? Rata-rata nggak duit. Yang pekerjaannya agak jelas, kadang penghasilannya tidak tahu, istiqomah nang masjid. Mulai zuhur, asar, maghrib, isya, istiqomah. Tapi ketika sudah Allah jadikan manusia itu banyak harta, kira-kira kerasan di masjid apa kerasan di mall? Kerasan di masjid apa kerasan di tempat-tempat hiburan? Itu yang
Sulit bagi orang yang kaya. Oleh karena itu kalau kita mau bersedekah sebenarnya mudah. Apa? Dulu wong sing istiqomah nang masjid. Itu biasanya adalah orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang kehidupannya kekurangan, tapi mereka mau sabar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita mengenai masalah dunia. Dulu Nabi Isa alaihi salam itu pernah berjalan bersama seorang temannya, seorang laki-laki. Di tengah-tengah perjalanan ternyata Nabi Isa alaihi salam dan temannya tersebut kelaparan. Sehingga Nabi Isa mengasih uang kepada temannya tadi agar supaya membeli makanan. Pergilah seorang laki-laki tersebut ke sebuah daripada toko atau pasar untuk membeli makanan. Ketika tengah-tengah perjalanan sambil menunggu Nabi Isa alaihissalam sholat. Tengah-tengah sholat ternyata seorang laki-laki yang dikasih uang oleh Nabi Isa tadi itu datang membawa roti. Nabi Isa kelihatan kalau roti yang dibawa itu jumlahnya ada 3. Karena Nabi Isa sholatnya lama, berarti Nabi Isa itu Isa saiki nggih. Isa saiki insyaallah sholatnya cepat. Nabi Isa anda sholatnya lama. Oleh rotok suwe sholatnya, akhirnya sama si laki-laki tersebut rotinya dimakan 1. Sehingga sisa berapa? Sisa 2. Setelah selesai sholat, akhirnya dimakan. Yang 1 untuk Nabi Isa, yang 1 dimakan. Ketika selesai memakan, Nabi Isa nanya, mana rotinya lagi? Tidak ada Nabi Isa. Yang ada kita sama anda sudah. Tidak ada manusia lagi. Yang rotinya 2 ini sudah. Ditinggal berjalan terus. Meneruskan daripada perjalanan. Di tengah perjalanan ternyata tiba-tiba ada seekor menjangan yang saat itu Nabi Isa sama temannya tadi itu wis padha duwe maneh. Setelah dibakar, dimasak, dipotong itu dagingnya dibagi menjadi 3. Yang 1 untuk Nabi Isa, yang 1 untuk temannya, dan yang 1 untuk yang ngambil roti yang ketiga. Saya tetap setelah makan tetap orang laki-laki tersebut tidak jujur, tidak mau mengakui bahwasanya dialah yang telah memakan roti. Terus jalan lagi. Setelah jalan, akhir daripada cerita, ternyata Nabi Isa sama temannya tadi itu masuk ke desa yang sangat besar. Cuman anehnya desa itu sudah mati. Desa tidak berpenghuni. Ketika perjalanan ada di desa tersebut, Nabi Isa alaihissalam sama temannya tadi itu melihat 3 batu besar, ada yang menyatakan 3 tumpukan pasir. Subhanallah, ketika Nabi Isa melihat daripada 3 batu besar atau 3 tumpukan pasir yang besar tersebut, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada batu atau tumpukan pasir, kita artikan batu aja, batu yang sangat besar tadi itu, 3 batu yang sangat besar. Artinya kalau dibawa berat. Ngomong apa Nabi Isa? Kuni dhahaban bi'idnillah. Wahai batu, jadilah kau batu berubah untuk menjadi emas. Berubahlah batu tersebut menjadi emas. Berarti menjadi emas 3 batu besar. Setelah berubah menjadi batu besar, berubah menjadi emas yang sangat besar, si orang laki-laki tadi nanya, apa ini Nabi Isa? Ya sesuai yang kau lihat. Yang tadinya batu sekarang sudah berubah menjadi emas. Akhirnya karena jumlahnya ada 3, sama Nabi Isa alaihissalam, 1 batu untukku. 1 batu yang sudah berubah menjadi emas ini untukku. 1-nya lagi untukmu. Kepada temannya si laki-laki tersebut. Akhirnya yang 1-nya buat siapa? Yang 1-nya untuk yang ngambil roti tadi.
Akhirnya apa jawabannya? Ana sohibur rotus asalis. Wahai Nabi Isa, aku tadi yang makan rotinya nih. Ketika sudah kelihatan emas, si temannya Nabi Isa menyatakan aku Nabi Isa yang makan rotinya. Sehingga Nabi Isa bukan pecinta dunia. PNKP. Kon mulai mangga jujur. Saya ini baru ngomong PNKP. Ketika suruh ambil semua, kebingungan. Oh, mau bawa gak kuat. Saking besarnya 3 batu tersebut itu kalau dibawa orang satu tidak bisa. Tapi anehnya cinta kepada emas tersebut. Benernya sesuai kekuatan lah enak. Ambilin siji muni ya enak. Ini enggak. Diambil semua 3. Setelah 3 diambil semua ditinggal sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, oh enggak jujur ditinggal. Setelah ditinggal anehnya ternyata apa? Temannya Nabi Isa, orang laki-laki tersebut ketemu 3 orang laki-laki lain. Ketemu 3 orang laki-laki, bingung, apa berarti kan? Orangnya berarti jumlahnya 4. Berebut 3 tersebut untuk mengambil daripada emas yang ada, sehingga mati 1. Berarti sisa berapa? Sisa 3. Ketika mau ngangkat gak kuat, harus makan dulu. Mau bawa gak kuat. Kenapa? Wetenge sik luwe. Mau melakukan perjalanan dan bawa emas sebesar itu satu persatu gak kuat. Akhirnya harus makan dulu. Akhirnya diperintahkan orang yang ketiga tadi, temannya Nabi Isa tadi, diperintahkan untuk cari makanan. Wes, cari makanan. Keluar. Setelah perjalanan keluar, berarti yang ada di hutan berapa? 2 orang. 2 orang ini sepakat. Ya Allah, kalau nanti dia pulang, kita bunuh. Nasinya datang, makanannya datang, orang itu kita bunuh. Kita bagi emasnya menjadi 2 orang. Ya wis sip cek, ya tepat. Jadi ngono, wis. Datang orangnya bawa makanan, langsung dibunuh. Nah kebetulan si temannya Nabi Isa tadi itu juga punya rencana jelek. Apa? Iki dituruti mari mangan situ aku gak oleh. Ternyata setelah beli makanan mampir ke toko racun. Makanannya diberi racun yang 2. Makanannya tadi itu kan orangnya sudah makan di tempatnya, yang beli tadi sudah makan, tinggal 2 makanan diberi racun. Setelah diberi racun, sing wongi mati, yang beli nasinya mati, yang beli makanannya mati. Akhirnya apa? Keluwen wongi dipangan, podo mati kabeh. Emasnya 3 tumpukan batu besar beserta orangnya geletak, mati semuanya 3 orang. Tak lama kemudian Nabi Isa lewat lagi. Setelah Nabi Isa lewat lagi, kata Nabi Isa alaihissalam, beliau menyatakan, hakadad dunya taf'alu bi ahliha. Ya ini dunia. Pasti akan menjadikan orangnya satu sama lain bertikai, satu sama lain berebut, satu sama lain saling ingin membunuh. Yang terjadi itu. Bisa kita ambil pelajaran bahwasannya dari cerita tersebut, orang yang cinta dunia itu biasanya tandanya akan menjadi orang pembohong. Seperti temannya Nabi Isa. Goro, jangankan kepada orang biasa, Nabi digoroi. Nabi digoroi sudah. Dan itu memang yang ada, mesti seperti itu. Orang yang cinta dunia biasanya akan menjadi seorang pembohong. Sehingga kelak akan dikatakan dunia tersebut, kata Al-Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini mengambil makalahnya atau perkataannya Imam Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kelak di hari kiamat dunia itu akan diwujudkan seperti perempuan tua yang dikatakan rambutnya putih semua, wajahnya elek medeni.
Ketika sudah berubah daripada orang perempuan tua, rambutnya putih semua, jelek wajahnya dan menakutkan, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, apakah kamu tahu orang tersebut? Anda sapa sing ngate rupi wong iku? Naudzubillah. Ya. Aku mantar gak berdoa ya orang itu. Sehingga dikatakan itu adalah perumpamaan dunia yang kalian dulu ketika hidup di dunia saling membunuh. Kalian dulu ketika hidup di dunia saling memutus tali silaturahmi karena berebut dunia. Yang kalian dulu ketika hidup di dunia saling menghasut, yang kalian dulu ketika hidup di dunia saling bermusuhan, yang kalian dulu ketika hidup di dunia saling menipu gara-gara berebutan dunia. Sehingga apa? Perempuan tersebut dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, ke neraka jahanam. Artinya dunia dimasukkan ke neraka jahanam. Anehnya si dunia tadi itu, si perempuan tersebut berkata, "Ayyu Rabbi, aina atba'i wa asyai?" Ya Rabb, kalau aku kau letakkan ada di neraka jahanam, lantas mana golonganku dan pengikutku? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulullahu ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Alhiqu biha atba'aha wa asya'aha." Ikutkan semua daripada pengikutnya, semua daripada gerombolannya untuk dimasukkan ke neraka jahanam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang bisa mempunyai hati yang tidak cinta terhadap dunia. Oleh karena itu permintaan daripada para ulama biasanya kalau berdoa, ya Allah, jadikan dunia kami ada di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia kami ada di hati kami. Sehingga apa? Kalau dunia ada di tangan kami, gampang untuk dijadikan keluar. Ada orang minta bantuan dan memang benar-benar butuh, gampang ngasihnya. Tapi kalau dunia ada di hati, coro. Dan memang dunia itu sifatnya sangat menipu. Sehingga Imam Ghazali pernah menulis itu, kalau tidak salah, makolahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau orang punya cita-cita ingin berbuat baik dengan dunia, beliau menyatakan, ya thalibat dunya litabirra tarkukat dunya abar. Wahai para pencari dunia yang niatmu untuk menjadi orang baik, orang yang bisa membantu, orang yang bisa ngasih kepada famili, tetangga dan lain sebagainya. Perlu kau ketahui, tarkukat dunya abar, kata Sayyidina Ali. Kau meninggalkan dunia itu lebih baik. Kenapa? Biasanya orang kalau sudah dapat dunia mesti akan diingatkan dengan kisah-kisah dahulu ketika dia melarat. Apa? Biyen sik melarat gak ono sing gelem ambek aku. Biyen aku sik gak duwe gak ono sing mau ambek aku. Kok saiki tiba-tiba setelah aku kaya, ada tetangga, ada famili yang datang mau minta bantuan. Padahal dulu waktu aku melarat gak pernah dia bantu. Apa yang akan terjadi? Gak mungkin ngasih. Sehingga kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau Allah wajah tarkukat dunia abar. Kau tinggalkan dunia itu jauh lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, di sini dikatakan la khaira fi hubbid dunya mutlaqan. Tidak ada kebaikannya di dalam cinta kepada dunia secara mutlak. Orang kalau sudah cinta terhadap dunia, pasti tidak akan ada perbuatan baiknya. Kenapa? Semuanya pasti akan mengajak untuk berbuat maksiat, untuk mengajak terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan az-zuhdu fid dunya huwa asasun najah fiha wa minha. Zuhud dengan dunia, tidak cinta terhadap dunia, itu adalah fondasi untuk keselamatan kita. Selamat ada di dunia dan selamat dari cinta dunia. Orang itu kalau zuhud, tidak mungkin akan cinta dunia. Apakah orang yang zuhud itu tidak boleh punya dunia? Tidak. Orang yang zuhud itu hatinya tidak cinta dunia, walaupun hartanya banyak.
Seperti yang kemarin waktu hal diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Habsyi yang arah Maulid. Beliau kaya raya. Cuma setiap penglihatan orang yang minta bantuan semuanya dibantu. Dan yang paling disenangi untuk dibantu oleh beliau adalah dua golongan, pencari ilmu dan pengajar ilmu. Ketika ditanya beliau kenapa kok paling senang dua tersebut, apa jawaban beliau? Karena dengan mengasihi orang yang mencari ilmu dan yang mengajarkan ilmu, syariat Allah Subhanahu wa taala akan langgeng di atas bumi ini. Tapi kalau sudah pencari ilmunya ada, yang ngajar ada, buyar. Setelah itu syariat Allah tidak akan ada lagi, ajaran Nabi Muhammad tidak akan pernah berkembang lagi. Oleh karena itu saya juga pernah dapat cerita dulu. Tambah sedikit ya satu ya. Itu memang memang kejadian nyata. Ada orang-orang yang seperti itu masih ada. Saya pernah diceritain oleh ibu mertua dulu. Ketika mertua laki-laki, ayah mertua masih ada, itu beliau pernah berjalan dengan seorang sayyid yang tujuannya untuk mencari bantuan untuk pembangunan masjid. Datang kepada seorang kiai ada di kabupaten, lupa saya daerahnya, Pasuruan. Sehingga apa? Dengan mudahnya si kiai tersebut langsung mengasihkan daripada mobil STNK BPKB ini kafe lengkap. Sak kuncinya iki kiai untuk pembangunan masjid. Kenapa? Saya dikasih sama orang, sebenarnya saya tidak mau. Mau buat apa? Saya tidak butuh sama mobil. Cuman orangnya maksa. Ya sudah, saya terima. Kok sekarang ketepaan? Ada orang minta bantuan untuk pembangunan masjid, langsung keluar. Kok untung tutup Jamal? Jamal, alun di, ya paling duit sing abang, tok bolos yang ditokno. Iki ini ndak. Mobil langsung, kenapa? Dia menyatakan aku tidak butuh sama mobilnya. Karena aku hidup di dunia bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru. Cuma memang sekarang sudah rotok langka. Kenapa? Karena memang sudah pengaruh zaman. Mau tidak mau, pasti sudah. Itu apa? Untuk menjadi tanda bahwasanya kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kenapa? Satu sama lain banyak orang yang tidak nyapa. Misalnya harus gak akur. Kadang foto-foto mantu gak akur. Kenapa? Semuanya itu adalah urusan di dunia. Itu memang untuk menunjukkan bahwasanya kiamat sudah semakin dekat. Yang ketiga, yang terakhir, seorang mukmin itu hendaknya mengambil dunia untuk tujuan bekal menjadi amal baiknya kelak di akhirat. Ya kalau tidak bisa 100%, minimal punya daripada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dengan dunia tersebut. Sehingga Imam Ghazali itu pernah mengingatkan, kalau kita jadi orang kaya, perbanyaklah memberi kepada orang yang tidak punya. Karena orang yang tidak punya tersebut gampang untuk masuk surga. Bahkan dikatakan yang kita harapkan adalah ketika yang melarat masuk ke surga, yang kaya ada di neraka, harapannya yang masuk ke surga tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini bisa sholat istiqomah, aku ini bisa ngaji istiqomah, mergo banyak mendapatkan bantuan dari orang kaya. Kalau kau masukkan ke neraka, pokoknya gak pantas ya Allah. Sehingga Allah gak tega nantinya. Allah akan masukkan orang tersebut ke surga Allah Subhanahu wa taala karena sebab daripada ketika di dunia banyak mempunyai jasa-jasa kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan atau usul tentang dunia yang di luar dari bahas. Ada yang mau tanya? Wes. Atau yang belum dengan oke, monggo. Masalah sholat atau segala macam.
yang berhubungan dengan perilaku kita tiap hari, monggo ibadah tiap hari, monggo. Bon. Kalau kita nggak tahu, ya semuanya kepentingan. Kalau sholat itu dengan hukumnya nggak tahu, jadi sudah tidak sah. Jadi pertanyaan sangat penting. Monggo. Monggo. Usul. Kita sing pakai anu jenazah ngono lho. Kita Untuk gitu tuh. Mangke serahkan Pak RT sinten sing mewakili iki. Langsung Pak RT tunjuk ya. Apa ya sini? Ya Rabbana bi annana asrafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna فانتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه على ترشح صحبه والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة. Baik. Akan tidak ono.